Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam kondisi baik dan sehat, menikmati kasih karunia Allah, dan kita berjumpa lagi di dalam Waktu Teduh edisi Jumat 11 Maret 2022. Bacaan kita Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan padamu, ya Tuhan Allah. Engkau Allah yang luar biasa memimpin kami, memelihara kehidupan kami, dan mengaruniakan hari baru lagi di hari Jumat tanggal 11 Maret. Dan kesempatan ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami, membimbing kami, dan firman ini sungguh-sungguh menjadi makanan rohani dan penuntun bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Tema kita, kewargaan dunia melawan kewargaan sorga. Siapapun manusia yang lahir ke dunia ini telah memiliki kewargaan sebagai identitas dirinya. Dengan identitas yang jelas, orang akan tahu dari mana ia berasal. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan menyatakan secara tegas bahwa identitas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam sorga. Identitas ini yang seharusnya dipegang. Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kewargaan di dalam sorga, hidup kita harus memberi teladan dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, hidupnya hanya berfokus pada hal duniawi saja. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan dengan ini mereka bermegah dan tidak merasa malu. Terlihat menyenangkan namun fana, dan itu membawa kepada kebinasaan. Karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai. Namun sebagai kewargaan di dalam sorga, kita memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang berharga, yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Kita memang masih hidup di dalam dunia ini, namun bukan berarti kita hidup sama seperti dunia ini. Kita ada di dalam dunia untuk menjadi berkat, menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam sorga yang terus memberi dampak yang baik kepada sesama. Tantangan tentu akan ada dan akan terus ada di depan kita. Namun satu yang pasti, bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan iman percaya kita untuk tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kita sampai Ia datang yang kedua kalinya,
dan mendapati setiap kita tetap setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, boleh mengajar dan meneguhkan iman percaya kami. Kewargaan kami adalah kewargaan di dalam sorga, dan itu memberi dampak di tengah-tengah kehidupan kami. Tentu memang ada banyak tantangan ke depan, tapi kami terus diteguhkan. Iman percaya kami tetap kokoh berdiri, memperjuangkan perjalanan hidup kami sebagai orang-orang yang tunduk kepada Allah. Kami berdoa untuk pesiarahan kami hari ini. Tuhan tuntun dan sertai ketika anak-anak-Mu bekerja, berusaha, melayani, beraktivitas, tanggung jawab yang mereka emban, kiranya semua dikerjakan, diselesaikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, dan berkati pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil, dan mengayomi kami menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, selalu ada kedamaian dan kesejahteraan. Kami berdoa untuk umat Tuhan, saudara-saudara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai ketuk batin mereka sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Berulang tahun menikmati keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Bahkan orang tua kami menikmati hari-hari tua diberkati, tetap sehat menjalani hari-hari tua mereka. Berkati hidup kami hari ini, kami lalui dengan baik karena kasih penyertaan dari-Mu. Ampuni dosa kami, dan inilah syukur kami bersama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat beraktivitas dan shalom.